Karena sudah uh, setengah 4, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya ingin mengucapkan selamat datang di Ngabuburit Jurnal. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi pada webinar di sore hari ini. Ini adalah sesi ketiga dari Ngabuburit Jurnal, yang mana Ngabuburit Jurnal itu sendiri adalah kegiatan relawan jurnal Indonesia yang rutin dilakukan selama bulan suci Ramadan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sama seperti sesi sebelumnya, sesi ketiga ini akan dilaksanakan selama 1,5 jam dengan diawali kata sambutan dari Bapak Andista Chandra Yusro sebagai Wakil Ketua 2 RJI, kemudian dilanjutkan dengan materi selama 1 jam oleh Bapak Budi Hamudin terkait tentang review artikel menjaga kualitas terbitan dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Kita langsung saja ke materi intinya nih dari Bapak Budi Hamudin. Bapak apa kabar, Pak? Oh, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah siap untuk menyampaikan materi di sore hari ini? Insya Allah. Ya, baik. Ya, makasih. Kalau sudah siap, langsung saya persilakan saja waktu dan tempatnya, Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Hafsa, moderator yang baik. Boleh tak saya mulai dengan sebuah pantun? Boleh ya? Oke, ada budi, ada balas. Orang Makassar singgah di Dumai. Salam saya mohon dibalas agar acara kita mendapat berkah ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari Pekanbaru membawa diri, singgah sekejap memberi terasi. Izinkan saya memulai presentasi ini tentang substansi artikel agar menarik hati. Yang amat sangat saya hormati Ketua RCI Pak Arbanato yang diwakili oleh Pak Andista, sahabat saya yang pada hari ini mau meluangkan waktu untuk memberikan sambutan di acara pada sesi saya. Wah, saya sangat berbangga hati Pak Andista yang memberikan sambutan. Salam saya juga buat sahabat saya Pak Muhammad Ilham Bahtiar, juga para pengurus RCI Pusat maupun pengurus daerah yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. I love you all. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berbagi sedikit materi. Ini bukan saya bermaksud untuk menggurui, ini hanya sekedar kita berbagi agar bisa kita melewatkan waktu di bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan lebih maksimal. Izin Pak Andista untuk sharing. Ya. Oke, sudah terlihat Pak slide saya, Ibu Hafsah? Sudah ya? Oke. Terima kasih banyak. Jadi pada sesi kali ini izinkan saya untuk bagi sedikit materi atau slides yang kami compile dalam beberapa momen-momen pengalaman kami sebagai pengelola jurnal. Izinkan saya untuk berbagi slide dengan judul review artikel menjaga kualitas terbitan. Saya Budianto Hamudin, editor-in-chief dari Jurnal Rila. Jurnal Rila itu fokus terhadap riset-riset tentang bahasa-bahasa daerah, bahasa etnik, kemudian bahasa-bahasa asing, dan juga terutama khusus bahasa Indonesia. Juga mengenai inovasi terhadap pembelajaran dan pengajaran bahasa. Jadi saya editor-in-chief Rila.
Saya dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Ini nomor WA saya, siapa tahu berkenan dengan slide saya, lalu mengundang saya untuk juga sharing di tempat ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Andista tentang yang disampaikan oleh guru Gurunda atau guru beliau, bahwa editor jurnal itu adalah penanggung jawab. Nah, saya senada dengan hal tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang editor jurnal itu bertanggung jawab kepada scientific community sebagai pengguna ilmu pengetahuan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik ilmu pengetahuan. Jadi marilah kita bersungguh-sungguh semua dalam menjalankan peran dan fungsi kita sebagai editor jurnal ilmiah. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, sesi saya bercerita tentang review artikel. Jadi, kalau kita berbicara tentang review artikel, maka kita akan berbicara tentang proses evaluasi kritis dan penilaian terhadap naskah yang dikirimkan oleh para penulis sebelum artikel tersebut diterbitkan accepted atau dikembalikan ke author rejected. Nah, proses ini biasanya melibatkan editor dan reviewer yang relevan dengan topik artikel. Jadi kata kunci di sini adalah evaluasi kritis ya ketika kita berbicara tentang review artikel. Oke, dalam proses review artikel biasanya ada beberapa tahapan, tapi saya mencoba menyederhanakan menjadi 3 tahapan review artikel. Yang pertama itu adalah penerimaan awal. Editor jurnal melakukan penilaian awal, baik ruang lingkupnya, baik similarity-nya, template-nya, ataupun standar dasar dari jurnal itu. Kemudian telah sejawat atau peer review. Artikel yang lolos penilaian awal dikirim ke beberapa reviewer ahli di bidangnya, lalu memberikan evaluasi dan rekomendasi. Lalu terakhir, editor membuat keputusan atau keputusan editorial. Dan bahkan reviewer recommendation. Nah, jadi saya akan membahas ketiga tahapan ini dalam slide saya, dalam presentasi saya pada sore hari ini. Dan saya berharap teman-teman semua dari para pengelola jurnal yang telah bergabung dalam Zoom meeting ini bisa ikut menyimak dari awal sampai akhir presentasi saya, karena presentasi saya ini akan sinkron antara presentasi awal, slide awal sampai dengan terakhir. Jadi kalau ada missing bisa ditanyakan. Oke, nah ke nomor 1, penerimaan awal. Ketika kita berbicara tentang penerimaan awal, mengirimkan papernya ke jurnal kita, maka proses yang bagus itu dengan penerimaan awal atau mencari tahu atau mengakses kesesuaian ruang lingkup dari artikel yang dikirimkan atau scope alignment. Kemudian dicek similarity check-nya, kemudian tinjauan awal atau initial review. Oke, jadi kita akan membahas ketiga hal ini juga. Nah, satu persatu, pertama adalah kesesuaian scope. Bahwa ketika artikel dikirim ke jurnal kita, proses memastikan bahwa konten yang dikirimkan oleh penulis itu mesti sesuai dengan tujuan, topik, dan area keahlian yang jadi fokus jurnal. Jadi tolong jangan menerima konten yang di luar skop dari jurnal Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau lucu, kalau jurnalnya fisika menerimanya pembelajaran bahasa Inggris, kecuali mungkin pembelajaran bahasa Inggris dalam konteks fisika atau apa. Jadi disinilah fungsi peran kita sebagai editor untuk menyeleksi di awal kesesuaian skop dari artikel. Kemudian topik penelitian dan kepatuhan terhadap pedoman atau guidelines serta template itu biasanya menjadi standar awal di stage ini atau di tahap ini ketika editor merekomendasikan artikel ini untuk melaju ke tahapan berikutnya. Jadi tahapan pertama adalah kesesuaian skop, Bapak Ibu sekalian. Ingat, jangan menerima artikel yang di luar skop Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian similarity. Ini mungkin agak sedikit teknis ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini saya mengambil dari contoh dari jurnal yang kami kelola di RILA. Jadi begitu paper itu masuk lalu dinyatakan bahwa ini sesuai skop, maka editor kami akan melakukan proses similarity check. Nah, biasanya kami
meletakkannya di sini sehingga semua editor itu bisa melihat bahwa artikel ini memang untuk similarity tag-nya pas atau tidak. Nah, disinilah kebanyakan jurnal-jurnal ilmiah juga meletakkan Turnitin check, atau di beberapa jurnal saya temukan juga ada similarity itu tidak diletakkan di OJS tapi di Google Drive, yang dimana editor maupun reviewer bisa mengecek similarity dari artikel tersebut. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika berbicara tentang di tahap similarity checking atau keputusan di tahap similarity checking, Bapak Ibu sekalian, kami di jurnal RILA itu punya 3 jenis keputusan, yaitu lulus, fail, lulus atau pas, gagal atau fail, atau pertimbangan selepas perbaikan bahasa. Nah, ketika artikel itu dinyatakan di bawah standar dari similarity, hasil similarity, seperti kami di jurnal RILA itu menetapkan batas plagiarisme itu di angka 20%, tapi itu bukan angka yang baku, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika sudah di bawah 20%, maka kami akan mengatakan, memberikan satu, atau section editor kami ini melaporkan presentasi similarity-nya itu dari hasil pengecekan Turnitin. Jadi dilaporkan kepada editor in chief atau handling editor yang menangani artikel tersebut. Nah, ini di bagian tahapan awal. Section editor melaporkan presentasi similarity. Nah, ketika artikel itu di bawah dari standar yang kita terapkan, maka artikel itu boleh dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Akan tetapi jika artikel setelah diperiksa oleh section editor melaporkan bahwa ternyata artikel ini melewati ambang batas similarity check, maka editor in chief, section editor juga itu akan melaporkan kepada handling editornya atau editor in chief-nya bahwa artikel ini tidak layak untuk dilanjutkan, atau merekomendasikan paper ini tidak boleh lanjut. Nah, jadi di sini juga section editor boleh memiliki kekuasaan untuk langsung merejectnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini jikalau di atas ambang similarity-nya 20%, maka di jurnal kami itu langsung akan merejectnya. Nah, akan tetapi ketika section editor memeriksa dan ternyata memang di atas ambang batas plagiarisme, tapi dia melihat bahwa ternyata ada beberapa hal yang membuat artikel ini bisa direkonsider, maka dia meminta pertimbangan kepada editor atau handling editornya, apakah ini bisa kita berikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sehingga artikel ini bisa melanjutkan ke stage berikutnya. Nah, biasanya handling editor atau editor in chief itu akan memeriksa kembali artikelnya. Oh, ternyata pemeriksaannya itu kebanyakan masuk bibliografinya, atau kebanyakan juga karena salah mensitasi atau beberapa hal banget. Tapi artikel ini memiliki keunikan atau datanya cantik atau apa, biasanya itu dipertimbangkan kembali. Jadi fase ini di mana section editor melaporkan merekomendasikan reconsider. Nah, biasanya resultnya itu adalah proofreading, lakukan perbaikan bahasa. Nah, ini biasa karena seringnya itu ini biasanya section editor langsung berikan judul needs proofreading act. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 decision di tahapan ini ketika section editor itu melakukan proses similarity, jadi fail, pass, ataupun reconsider, atau bisa dengan perbaikan bahasa. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu initial review. Initial review ini yang merupakan salah satu saya pikir kekuatan dari jurnal RILA selama ini, bisa mempertahankan, artinya coba mempertahankan kualitas artikel-artikel dari luarannya. Jadi ketika tahapan similarity check sudah dilewati, maka editor
head editor atau editor in chief yang senada bidangnya dengan artikel lakukan initial review. Initial review itu artinya memberikan catatan awal apakah artikel ini masih bisa lanjut ke proses peer review, mengirimkan ke artikel ke reviewer. Nah, kenapa kami di Rila menggunakan initial review? Itu ada 3 alasan utama kenapa kami melakukan initial review. Yang pertama itu mengamankan artikel berkualitas, Bapak Ibu sekalian. Kita sadar bahwa di Indonesia itu mendapatkan artikel berkualitas itu amat sangat bukan pekerjaan yang mudah mendapatkan artikel berkualitas. Apalagi kalau jurnal-jurnal kita masih belum bersinta. Oh, itu susah kita akan mendapatkan artikel berkualitas. Ada aja jurnal kita yang tidak bersinta, itu udah syukur alhamdulillah sekali. Jadi amat sangat berat kalau di tahapan awal itu kita sudah langsung berikan decline atau rejection karena artikelnya tidak berkualitas. Nah, biasanya di tahapan-tahapan awal ini pengalaman ketika Rila belum bersinta, itu biasanya selama artikel itu memiliki data yang bagus, itu biasanya kita bantu di initial review ini, di stage initial review ini, dengan memberikan catatan perbaikan. Kemudian, alasan kedua kenapa kami melakukan initial review itu sebenarnya untuk mengukur keseriusan autor dalam melakukan revisi. Kenapa? Karena reviewer di jurnal Rila itu tidak sedikit juga tidak banyak, Bapak Ibu sekalian. Jadi dan mereka punya waktu yang berharga dan keilmuan yang kita harus apresiasi. Jadi kalau menginginkan paper dengan author yang tidak serius melakukan revisi, sebenarnya rugi di jurnalnya, rugi juga di reviewer kami. Jadi ini juga tahapan awal untuk mengukur keseriusan author. Apakah nanti ketika datang catatan dari reviewer, nanti mereka mau melakukan proses revisi, karena kebanyakan kasus sebelum kami melakukan initial review itu adalah ketika datang catatan dari reviewer kami yang boleh dikatakan lumayan, itu author banyak yang tipe silent. Jadi mereka berharap itu sekedar submit lalu bisa publish, tiba-tiba publish. Nah, seperti itu. Jadi di alasan kedua ini kami mengukur keseriusan author dalam melakukan revisi. Yang ketiga, ini banyak tren sekarang itu mahasiswa-mahasiswa ya, yang S1 itu banyak punya apa namanya ya, tren mengirimkan artikelnya atau luaran di mata kuliahnya atau mungkin skripsinya ke jurnal-jurnal. Tapi mostly kebanyakan yang dikirim ke kami itu author dengan tipe submit and go. Jadi mereka itu sekedar mengirimkan artikelnya iseng-iseng. Artinya kalau terbit alhamdulillah, nggak terbit juga ya saya cari tempat lain. Jadi banyak kami temukan author-author dengan tipe submit and go. Jadi initial review ini sebenarnya sangat membantu kami pengelola jurnal itu untuk mengamankan artikel berkualitas, mengukur keseriusan author, atau mengantisipasi author-author yang punya tipe submit and go. Oke. Kemudian ini tidak terlihat ya. Oke, jadi ini contoh initial review yang kami lakukan di jurnal Rila. Nah, ini sebenarnya kami desain initial review ini mencontoh beberapa jurnal-jurnal yang pernah atau editor kami pernah submit di sana dan mengadaptasi dari initial review. Jadi kami mengirimkan di round 1. Jadi kami meletakkan initial review itu di round 1. Kenapa kami meletakkannya di round 1? Ini jauh lebih efektif ketika kami dulu meletakkannya mengirimkan personal email atau di discussion. Ternyata round 1 itu jauh lebih banyak author yang memberikan atensi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami di round 1 itu sebenarnya bagian dari initial review. Kami mencontoh juga beberapa editor-editor rekanan kami di luar sana yang menggunakan round 1 itu sebagai bagian dari initial review mereka. Jadi ini adalah contoh yang kami kirimkan kepada author agar mereka bisa melakukan revisi di stage-stage awal. Jadi ini adalah desainnya. Jadi fungsi dari ini adalah redaksi yang kami desain berdasarkan pengalaman yang kami jalani atau alami di Rila. Jadi desain dari initial review itu kami menginformasikan progres biasanya bagian awal, motivasi author
untuk melakukan proses review. Kemudian tujuan utamanya untuk memberitahu di mana kelemahan atau catatan dari perbaikan dari artikel author tersebut. Jadi di bagian ini adalah bagian pengantar lah, boleh dikatakan pengantar. Tujuan menginformasikan progres, memotivasi author, lalu memberikan catatan perbaikan. Nah, catatan perbaikan ini kami sesuaikan dengan standar jurnal kami, sesuai dengan author guideline yang ada di jurnal RILA. Kemudian apa sih ekspektasi dari editor terhadap artikel ini? Jadi ekspektasi editor itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Jadi kita berharap artikel ini seperti ini. Tapi terkadang author tidak sampai ke level di mana ekspektasi kita itu berada. Jadi kita dari awal sudah memberikan catatan-catatan perbaikan agar sesuai dengan ekspektasi atau standar dari jurnal yang kita kelola. Lalu di bagian akhir ini kami memberitahukan bahwa segera melakukan revisi agar segera dikirimkan dilanjutkan ke proses peer review. Jadi ini adalah initial review. Jadi stage ini dikatakan initial review. Jadi Bapak Ibu sekalian, tahapan ini berarti sebenarnya kami memiliki ekspektasi tinggi terhadap author yang kami berikan initial review. Jadi tidak semua jurnal di RILA, artikel yang masuk di RILA itu kami berikan initial review. Jadi biasanya kalau artikel itu sudah tidak lolos similarity check-nya, itu kami biasanya decline, atau tadi seperti tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Jadi ketika jurnal artikel yang submit di RILA mendapatkan initial review, ini sebenarnya salah satu tanda bahwa sebenarnya artikel itu punya peluang besar untuk bisa diterima di jurnal RILA, asalkan proses revisinya dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar dari arahan dari reviewer. Oke, Bapak Ibu sekalian, inilah contoh initial review di round 1 di jurnal yang kami kelola. Oke. Ketika berbicara tentang editor expectations kami berharap di setiap bagian dari artikel ilmiah itu pasti ada harapan dari editor, artikel itu di bagian ini harusnya seperti ini, harusnya di title itu seperti ini sampai ke referensi.